Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang akan mempresentasikan tentang Pulau Christmas. Sebelumnya, kami beranggotakan dua orang. Yang pertama Dian Putri Selasih dengan NIM terakhir 73 dan saya Muhammad Abrar Hasanain dengan NIM terakhir 85. Oke, yang pertama di sini ada fisiografi dari Pulau Christmas itu sendiri. Pulau Christmas atau biasa disebut Pulau Natal terbentuk pada masa Eosen akhir antara 43 dan 30 juta tahun yang lalu. Hal ini diikuti oleh jeda waktu sekitar 33 juta tahun sebelum letusan Pleiosen yang lebih muda. Pembentukan Pulau Christmas juga dipengaruhi oleh pengaruh tektonik, yang mana pulau ini terbentuk karena aktivitas vulkanik di dasar laut. Nah, pergeseran lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia juga berkontribusi pada aktivitas tektonik di Pulau Christmas. Lalu di stratifikasinya, ini adalah studi mengenai sejarah dari Pulau Christmas, komposisi dan umur relatif serta distribusi per lapisan tanah dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi. Stratifikasi kita pelajari untuk mengetahui luas penyebaran lapisan batuan di bumi. Nah, susunan stratifikasi dari Pulau Christmas sendiri adalah itu mencangkup batuan yang berbeda dikarenakan berasal dari aktivitas vulkanik. Nah, formasi utama yang ada di Pulau Christmas ini yaitu yang pertama ada batuan basalt yang terbentuk dari aktivitas vulkanik yang menjadi bagian penting dari fisiografi Pulau Christmas. Yang kedua ada batuan sedimen yang terjadi karena proses pengendapan yang terjadi setelah aktivitas vulkanik. Baik, selanjutnya vulkanisme. Proses vulkanis di Pulau Christmas dapat diringkas sebagai berikut. Ada 3 episode vulkanik utama telah didokumentasikan di Pulau Christmas. Yang pertama itu ada kapur akhir. Tidak diketahui tanggalnya, tetapi bukti menunjukkan ia memuat litosfer sekitar 88-75 juta tahun yang lalu. Yang kedua ada Eosen. Ini termasuk urutan vulkanik bawah, terjadi 44-37 juta tahun yang lalu. Yang ketiga atau terakhir itu ada Pliocene. Ini termasuk urutan vulkanik atas sekitar 4 juta tahun yang lalu. Baik, yang pertama ada fase vulkanis Eosen. Ini termasuk urutan vulkanik bawah ya, menunjukkan tanda geokimia tipe AM2 bersamaan dengan tanda anomali Dupal yang khas di kawasan Samudra Hindia. Hal ini menunjukkan keterlibatan komponen mantel yang diperkaya, mungkin dari litosfer atau sedimen benua yang didaur ulang. Nah, bercampur dengan sumber mantel Dupal yang di dalamnya. Baik, yang kedua ada fase vulkanik Pliocene muda. Ini urutan vulkanik atas ditafsirkan sebagai hasil dari pencairan dekompresi yang disebabkan oleh fleksur litosfer ketika lempeng Indo-Australia menujam ke bawah palung Jawa. Hal ini serupa dengan vulkanisme titik kecil yang diamati di wilayah lainnya, di mana lelehan naik melalui retakan di litosfer samudra yang tertekuk. Singkatnya, sejarah vulkanik Pulau Christmas mencatat transisi dari fase Eosen melibatkan sumber mantel yang diperkaya hingga fase Pliocene yang didorong oleh pencairan dekompresi yang didorong oleh pencairan dekompresi dengan beberapa kristalisasi fraksional ekstrim yang menghasilkan kristalisasi fraksional ekstrim. Singkatnya, sejarah vulkanik Pulau Christmas mencatat transisi dari fase Eosen. Baik, selanjutnya hasil proses Pulau Christmas yang merupakan bagian dari Australia dan terletak di Samudra Hindia memiliki sejarah geologi dan geomorfologi yang sangat menarik. Pulau ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik di dasar laut yang kemudian terangkat menjadi daratan. Nah, secara geologis, Pulau Christmas terdiri dari batuan vulkanik yang mendasari dan batuan sedimen kapur yang terbentuk dari deposit karang di atasnya. Ini menunjukkan bahwa pulau tersebut awalnya merupakan Gunung Merapi yang kemudian tertutup oleh karang ketika gunung itu tidak aktif lagi.
Dalam hal geomorfologi, Pulau Christmas memiliki topografi yang bervariasi, termasuk tebing-tebing curam di sepanjang pantai yang terbentuk dari batuan kapur, serta hutan-hutan lebat yang menutupi sebagian besar wilayah daratan seiring dengan topografi yang curam. Pulau Christmas juga memiliki dataran yang relatif sempit di bagian tengahnya. Struktur karstik yang berkembang di wilayah ini menciptakan gua-gua, lembah-lembah kering, dan formasi batuan kapur yang khas. Keberadaan fosfat di pulau ini menjadi salah satu faktor geologis yang penting karena fosfat terbentuk dari akumulasi materi organik laut yang diendapkan selama jutaan tahun yang lalu. Tambang fosfat ini menjadi salah satu sumber daya ekonomi utama pulau hingga akhir abad ke-20 sebelum pariwisata mulai berkembang. Faktor penting lainnya adalah letak Pulau Christmas yang dekat dengan Pulau Jawa, menyebabkan flora dan faunanya di pulau ini memiliki kesamaan dengan yang ada di Jawa. Namun beberapa spesies endemik seperti kepiting merah di Christmas dan berbagai spesies burung laut membuat ekosistem pulau ini sangat unik. Pulau ini terkenal sebagai salah satu tempat dengan keanekaragaman kepiting yang tertinggi di dunia yang juga mencerminkan karakteristik ekosistem pulau yang khas. Lalu di potensi sumber daya geologi dan kajian kebencanaan, di Pulau Christmas ini terdapat beberapa eh, kajian tersebut ya. Jadi yang pertama ada Pulau Christmas ini dikenal memiliki cadangan fosfat serta mineral lain yang masih bisa dieksplor lebih lanjut. Yang kedua, potensi sumber daya energi terbarukan juga dapat ditemukan di Pulau Christmas karena lokasinya yang terpencil. Lalu di kajian bencana alamnya, yang pertama karena letak Pulau Christmas di tengah lautan, kemungkinan bencana seperti badai topan, tsunami, dan banjir itu menjadi resiko paling besar. Lalu yang kedua, analisis perubahan iklim juga perlu dipelajari mengingat perubahan pola cuaca yang mempengaruhi ekosistem lokal dan kehidupan masyarakat di Pulau Christmas. Berikut adalah referensi yang kami pakai atau kami gunakan. Lalu cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.